Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah tips bisnis kecil di kala. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas bagaimana sih tips-tips kecil untuk membangun usaha kita di kala new normal ini. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, saya memakai masker karena memang sedang ada perbaikan di tetangga saya. Jadi debu kebul gitu ya, seperti kebul gitu ya. Nah, jadi saya itu memakai masker kebetulan ya, supaya kalian gak lupa lah ya kalau kita tuh harus selalu pakai masker gitu. Nah, kebetulan lagi karena memang ada masalah keluarga anjing. Hai teman-teman semuanya, di sini saya Prisa dan Manani. Saya lanjut aja. Saya di sini akan membahas bagaimana bisnis kecil di kala new normal ini gitu. Sebelumnya mohon maaf banget, aku harus pakai masker karena banyaknya debu gitu, karena adanya renovasi di tetangga saya sebelah. Jadi ya langsung aja saja ya. Baik teman-teman, karena di new normal ini kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru, maka kita juga perlu adanya inovasi gitu untuk diri kita sendiri, untuk membangun kita usaha kita supaya kita juga bisa bertahan hidup terus gitu dengan new normal ini yang memang sulit. Ya, saya salah satu orang yang terdampak dari COVID-19 ini. Karena ya dengan adanya COVID ini semua usaha itu berhenti, sehingga banyaknya kendala, banyaknya beban hingga hampir setengah tahun ini. Nah, maka dari itu saya di sini ingin membagikan sebuah tips kepada kalian semua untuk untuk berpikir kritis bagaimana kita untuk bertahan hidup. Baik, langsung saja ya ke yang paling pertama, untuk kita mengetahui apa usaha yang baru gitu. Usaha apa yang bisa kita laksanakan di kala new normal ini. Mungkin saya akan membagikan bagaimana sih pengalaman saya pribadi gitu. Yang pertama, ya, kalian harus menjadi seseorang yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini itu jadi carilah usaha yang dapat menarik semua konsumen gitu. Contohnya sekitar sebulan 2 bulan yang lalu saya mulai berjualan. Emang saya ragu berjualan karena saya baru diam di kota Tasik ini. Jadi saya bingung kemanakah sasaran saya ini gitu untuk dijual dan kemana saya harus menjual gitu. Nah, ternyata saya mencoba makanan pentol bakso. Nah, itu memang membuat daya tariknya orang lain itu yaitu khas pedasnya gitu. Jadi kalau misalkan sekedar bakso aja mah biasa aja gitu. Jadi tapi dengan adanya suatu racikan atau dari bumbu dapur yang sedap, ya jelas kita harus ngasih sesuatu juga yang enak ya. Maka kita juga harus memikirkan dari segi packagingnya bagaimana, lalu memikirkan bagaimana cara supaya ini memang enak dan bakal tertarik untuk konsumen itu selalu membeli gitu. Nah, itu yang paling pertama. Jadi saya memikirkan apa sesuatu hal yang kurangnya orang lain yang berjualan namun dapat memicu keuntungan bagi kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, lanjut aja bahwa untuk kehidupan new normal ini kita memang benar-benar diperlukan sebuah gadget, internet dan sosial media. Pada intinya itu gadget, karena di dalam gadget itu pasti ada semua sosial media yang ada di gadget kita. Contohnya aja Instagram, Facebook, walaupun kita itu kadang tidak kenal, kalau seandainya itu satu daerah dan memang makanan kita itu tertarik oleh beliau, maka kita juga dapat menjual ke mereka itu di sosial media dan mereka juga bisa bisa memesan lewat sosial media, bahkan ada dapat diantar dan sebagainya. Jadi pada intinya yang kedua itu adalah sosial media kita perlu memiliki. Karena di era new normal ini kan kita belum bisa berjualan bebas gitu di mana-mana, itu kita belum puas gitu, belum rasanya. Maka dari itu memang diperlukan sosial media, itu penting banget teman-teman. Nah,
setelah itu kalian bisa mempromosikan juga ke tetangga-tetangga dahulu gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan yang terdekat ini untuk memberikan untuk memberikan kepada menjualkan produk tersebut kepada tetangga-tetangga dahulu lah. Ini kayaknya cocok nggak ya gitu. Pastilah insya Allah kalau misalkan cocok bagi mereka, maka di sosial media pun insya Allah gitu. Tapi kalian juga tidak boleh tiba-tiba tuli dalam kritik ya, karena kritikan itu memang perlu penting gitu untuk kita sendiri, bukan untuk menjatuhkan. Yang penting itu mental. Jadi yang ketiga itu kalian harus kuat mental. Itu benar-benar penting banget dalam kehidupan. Walaupun memang kadang apaan sih dikritik segala, dibilang gak enak lah, dibilang jelek lah, dibilang anu lah. Kita harus kuat mental gitu teman-teman. Jadi memang itulah kuncinya gitu. Bagaimana sih di kehidupan new normal ini gitu. Karena kan memang sedih banget ya ketika semuanya itu benar-benar kebiasaan kita tuh menjadi suatu hal yang baru gitu. Maka dari itu kita harus semangat banget untuk mengubah diri kita sendiri. Karena kehidupan aja kan udah new normal. Berarti kita harus new pikiran kita itu harus baru, benar-benar baru gitu. Yang bisa kita malas-malasan, sekarang kita memang harus benar-benar bergerak cepat gitu. Karena kan memang di era modern kayak gini kan cepet banget tuh, sangat pesat gitu dalam hal modern. Kalau kita ketinggalan dalam hal gadget, sosial media, maka kita juga akan tertinggal. Percayalah pada Tuhan, namun Tuhan memberikan segala cara untuk umatnya. Nah gitu, jadi kita tidak boleh menyerah. Itu sih mungkin tips-tips saya ya. Nah terus tips selanjutnya dalam sosial media nih ya, kita itu bisa membuat suatu sosial media itu menjadi menarik gitu. Jadi kita ambil gambarnya itu tidak asal-asalan. Kita membuat suatu produk tersebut, difoto lalu diedit. Banyak banget lah ya ini orang-orang yang ngedit seperti itu, makanan-makanan itu harus membuat menarik kita. Nah setelah kita memang sudah merasa yakin untuk foto ini sangat baik, nah kita juga harus peduli atau peka terhadap rasa gitu. Tidak boleh mengecewakan karena supaya berkelanjutan seperti itu. Nah kalau misalkan dikala new normal ini mudah-mudahan lah kali kita juga sama-sama bisa bertahan hidup ya, karena Allah juga tidak akan memberikan suatu beban kepada umatnya jika umatnya itu sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti ketika Allah memberikan suatu ujian, maka kita juga mampu untuk menghadapinya. Namun bagaimana kitanya diri kita sendiri. Yang pertama itu benar-benar yang paling utama itu emang udah gak masuk ke list, emang niat gitu. Makanya di sini tuh saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk berpikir yang baru gitu, berpikir untuk kehidupan yang baru. Bukan maksudnya untuk kita berjuang semua daripada belajar, kuliah dan sebagainya, enggak. Namun kita benar-benar harus bisa bagi yang ingin membuka bisnis, kalian bisa banget buat tonton video ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saya nih jualannya tuh kan udah banyak banget lah yang jualannya. Kayak misalkan dari mulai packagingnya yang lucu-lucu kayak gitu kan bikin kita tertarik. Terus kayak dimsum dengan packaging yang berbeda, dengan nama yang berbeda, dengan rasa yang berbeda dengan orang lain, maka itu pun akan mengundang untuk seseorang untuk membeli kepada kita. Itu sih yang paling penting. Nah jadi memang banyak banget ya di sosial media itu tips-tips bagaimana caranya kita itu berjualan di era new normal secara maksimal. Nah ketika kita semua yang tadi saya sebutkan itu sudah terlaksana dan banyak banget pembeli, nah kita juga perlu karyawan untuk membantu. Karyawannya itu bisa kita ambil dari saudara kita atau teman kita yang dekat-dekat saja dari dulu untuk membantu perekonomian mereka juga. Jadi kita juga bisa sekalian membantu orang banyak lah ya. Nah teman-teman paling cuma segitu aja ya kalau misalkan tips sederhana banget dari saya, karena ini sesuai apa yang saya alami gitu dalam berbisnis di era new normal ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe dan komen. Nah
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Dadah.